Ya, sebelum kita mulai ibadah pada siang hari ini, kita ada sebuah lagu yang sebenarnya bukan lagu baru sih, lagu lama. Tapi coba kita refresh lagi supaya kita tahu untuk lagu ini. Itu judulnya Selalu Ada Jalan. Kita coba latihan dulu ya. Kami undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan persiapkan hati kita untuk saat teduh sejenak sebelum kita mulai ibadah pada siang hari ini. Ibadah pada siang hari ini kami buka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayat panggilan beribadah kita pada siang hari ini terambil dari Mazmur yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur yang ke-5 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan-Mu. Sekali lagi kita akan membacanya bersama-sama. Tapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dan kita mau katakan datanglah ke baitmu. Betapa baiknya
baiknya dengan hati bersyukur, ke dalam perantaraannya dengan hati bersuka. Saya tidak melihat ada sukacita di wajah saudara ya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita dan kita mau ada gerakannya ya. Kalau seandainya kita katakan bersyukurlah pada Tuhan, kita lambaikan tangan seperti ini. Datanglah kembalinya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami persilakan saudara untuk duduk kembali. Firman-Nya berkata dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kalau kita boleh ada sebagaimana pada siang hari ini, kita tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pernah nggak kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan memilih kita? Mengapa bukan orang lain yang Dia pilih? Mengapa kita yang Dia pilih sebagai anaknya? Dari miliaran orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, yang mereka kemungkinan besar akan binasa. Tapi mengapa kita yang dipilih? Kita mau katakan, why have you chosen me? Your child to be, you know.
Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa pada siang hari ini, firman-Nya berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni setiap dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan yang seharusnya kalau Dia mau tidak untuk menyelamatkan manusia, Dia juga bisa. Kalau Dia mau untuk menolak disalibkan, Dia juga bisa. Tapi Dia yang telah mati di atas kayu salib, Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Biarlah pada siang hari ini, mari kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita, dan kita mau katakan, mampirlah dengan doaku, Yesus menebus. Mari kita tundukkan kepala kita.
Mari kita mau memberikan waktu ini sepenuhnya untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Amsal 28 ayat yang ke-13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, siapa kita yang bisa menyembunyikan pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan? Gak ada. Walaupun tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu apa yang sudah kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan di sini berkata, ketika kita mau mengakui dan ketika kita mau bertobat meninggalkan dosa kita, Tuhan akan mengampuni kita, Tuhan akan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami ya Tuhan. Dengan hati yang hancur, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan, tolong dengar doa kami. Jangan lewati doa kami. Tuhan, Engkau yang paling tahu betapa hancurnya hidup kami. Engkau yang paling tahu betapa bobroknya hidup kami Tuhan. Betapa kami tuh gak taat sama Tuhan, betapa kami ngecewain Tuhan. No one knows, tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan, ampunilah kami. Sungguh-sungguh kami mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan pilih kami. Tuhan mati di atas kayu salib buat kami, tapi kami terus mengecewakan hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk bertobat, bantu kami untuk berubah. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Kau juga sucikan dan kuduskan kami Tuhan untuk datang kembali beribadah di hadapan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kuduskan mulut kami Tuhan untuk memuji Tuhan, kuduskan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Untuk menyambut firman-Nya pada siang hari ini, firman-Nya berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kita tahu terkadang walaupun kita mengikut Tuhan, terkadang jalan yang kita lalui itu tidak mudah. Tidak selamanya langit itu terang. Terkadang kita harus menghadapi setiap badai dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu badai apa yang ada dalam kehidupan saudara saat ini, tapi kita percaya ada Yesus yang selalu mendampingi kita, ada Yesus yang selalu beserta dengan kita dalam kita menghadapi badai ini. Dan kita percaya akan selalu ada jalan di dalam hidup yang memberikan kekuatan. Dan mengatakan selalu ada jalan ketika jalan yang kulalui. Berputar di
Ya Tuhan, benar, kami percaya selalu ada jalan Tuhan. Bahkan di saat tidak ada jalan, kami percaya Tuhan selalu ada jalan. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami tahu jalannya Tuhan, tapi karena Tuhan beserta dengan kami. Gak ada jalan yang tertutup bagi Tuhan. Gak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan, untuk mengalami itu, untuk percaya sama itu, kami butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kami butuh kekuatan firman Tuhan untuk terus punya kepercayaan, punya keyakinan selalu ada jalan. Tuhan, kami berdoa Tuhan di waktu ini, biarlah kami boleh duduk diam, kami boleh tenang Tuhan. Sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, jangan lewatkan satupun dari kami, berbicaralah kepada kami. Tuhan, kiranya Tuhan mulai melalui firman ini Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mungkin kami sedang menghadapi jalan-jalan yang tertutup, tapi biarlah melalui firman ini kami boleh melihat tangan Tuhan terulur bagi kami untuk menuju jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang. Ya, puji Tuhan. Bersyukur sekali kita dikasih kesempatan sama Tuhan. Terakhir tadi Ko Yanwar bilang terakhir kita ada ibadah itu tanggal 12 Juli. Artinya tepat 3 bulan yang lalu ya. Pas 3 bulan yang lalu. Ya, puji syukur Tuhan memulihkan keadaan di tempat ini, keadaan di Hong Kong, sehingga kita bisa kembali bersama-sama beribadah. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-11. Markus 福音第11章22到25节. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 sampai 25. Oke. Yang mau bawa Alkitab silakan dibuka Alkitabnya. Kalau nggak ada, di depan ada Mandarinnya, tapi ya harusnya benar kalau Alkitab ya. Oke. Kalau sudah semuanya saya akan membacakan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu semua untuk menyimak. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan." Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita boleh sama-sama merenungkan, kita boleh sama-sama melakukan ya. Dan biarlah firman ini juga boleh menguatkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini sangat menarik ya. Tuhan Yesus berbicara soal permintaan orang percaya pasti dikabulkan ya. Seolah-olah kita minta apapun itu pasti dikabulkan. Yesus berkata dengan lantang, kuncinya sebelum kita minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kuncinya adalah percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah adalah landasan doa kita. Saudara, ini penting sekali. Ketika kita berdoa, bukan karena kita membutuhkan sesuatu, tapi karena kita percaya kepada Allah. Kalau kita nggak percaya kepada Allah, maka kita nggak akan berdoa. Dan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, makanya kita berdoa selalu bilangnya dalam nama Yesus. Karena kita percaya sama Yesus ya. Jadi saudara, kalau misalnya ada orang percaya, ada orang-orang Kristen yang nggak berdoa, itu orang percaya nggak? Kurang kurang atau enggak? Harusnya enggak. Kenapa? Namanya orang percaya itu harus berdoa. Orang percaya itu artinya percaya kepada Yesus. Jadi kalau kita percaya sama Yesus, ya kita ngobrol dong sama Yesus. Kalau kita nggak pernah ngobrol, ya sebenarnya kita percaya atau enggak, itu perlu diragukan ya. Itu perlu kita tanya sama diri kita sendiri. Nah di sini saudara, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu percaya kepada Allah, gunung pun bisa kamu buang ke laut. Gitu.
gitu ya. Ya ini saudara, ini kiasan, nggak mungkin lah Tuhan bilang ngapain juga ya saudara. Walaupun bisa sekalipun ya, gunung itu nggak ngapain kita harus mindahin gunung atau ngomong gunung itu bisa dipindah ke laut. Tapi ini memang tidak bisa bukan dimengerti secara literal. Tapi saudara, maksudnya di sini Yesus itu ingin berkata, ketika kamu percaya itu tidak ada yang mustahil. Saudara, sampai di sini jangan salah paham dulu. Kok kayaknya manusia itu super power banget ya? Nggak ada yang mustahil buat manusia. No, salah. Saudara, ini hanya diberikan, doa ini hanya diberikan bagi orang-orang percaya. Tadi di ayat ke-22 Yesus berkata, apa? Udah lupa? Percayalah kepada Allah. Jadi sebelum kita bilang bahwa doa itu dikabulkan, yang pertama, yang paling penting itu percayalah kepada Allah. Jadi kalau kita nggak percaya kepada Allah, ya nggak dikabulkan, saudara. Kemudian, bukan karena orang percaya itu hebat, tetapi kita punya backingan. Saudara tahu backingan ya? Kita punya Allah yang luar biasa yang membuat kita bisa melakukannya. Saudara, kalau Matius 19 ayat 26, Matius 19 ayat 26 itu berkata demikian. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lukas 1 ayat 37 juga berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, jadi bagaimana orang percaya atau kita itu bisa melakukan hal-hal yang mustahil? Jawabannya bukan dari kita, tetapi karena kita punya Allah yang hidup. Karena kita punya Allah yang dapat melakukan hal-hal yang mustahil. Jadi saudara, kalau misalnya ada orang, saya nggak tahu ya, kalau di sini saya jarang dengar, tapi kalau di Indonesia itu banyak sekali, saudara. Saya sering dikasih tahu, kamu kalau sakit gitu ya, karena dulu itu yang paling sering disodorin ke saya itu adalah orang-orang yang pintar untuk menyembuhkan. Kamu kalau sakit ya, sakit sesuatu, kamu ikutlah KKR ini, kamu ke pendeta A misalnya, saya nggak akan sebut merek ya. Pendeta A, kamu ke pendeta A, pasti sembuh. Semua orang yang didoakan sama pendeta A pasti sembuh. Nah saudara, saya nggak sedang bilang apakah pendeta A itu benar-benar melakukan kehendak Tuhan atau enggak. Tapi yang saya tekankan di sini adalah, saudara, ketika kita bilang, kamu sakit ya, kamu pergilah ke pendeta A, kamu pasti sembuh. Semua orang yang didoain sama dia sembuh. Saudara, pada waktu itu saya mau nanya, sebenarnya kita percaya sama Tuhan atau percaya sama pendetanya? Percaya sama Tuhan. Hah? Percaya sama Tuhan. Tapi kita harus ke pendeta itu. Kita bilang, kamu pergi ke pendeta itu pasti sembuh. Lah itu yang ngomong itu. Jadi yang siapa? Lah iya, maksudnya yang ngomong ini berarti sebenarnya menyuruh kita percaya sama pendetanya, bukan sama Tuhannya. Saya pernah ngomong gitu sama orang, dan dia bilang begini, saudara, loh enggak. Waktu kita ngomong kayak gitu, artinya saya itu bilang bahwa pendeta itu dipakai Tuhan, jadi pasti gitu loh. Dia memastikan. Nah saya mau bertanya sekali lagi, kalau memang kita percaya sama Tuhannya, nggak usah ke pendeta itu, ya nggak? Ke siapapun kalau Tuhan mau sembuhkan, nggak harus pendeta itu, pasti bisa Tuhan sembuhkan. Banyak cara, benar nggak? Jadi kita harus hati-hati, saudara. Ini termasuk saya sebagai hamba Tuhan ya. Itu banyak sekali, kayak khususnya di Indonesia ya, yang mengeluh-ngeluhkan hamba Tuhan. Saya bukan berarti hamba Tuhannya nggak bagus, maksudnya kurang iman dan sebagainya, enggak. Tapi masalahnya adalah jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan, saya itu membuat jemaat itu percayanya sama saya, bukan sama Tuhan. Dan kita sebagai jemaat, kita pun juga jangan sampai kita membuat lubang buat hamba Tuhan kita dengan bilang, kamu tuh ya, kalau kamu yang doain saya pasti sembuh gitu, saudara. Saudara, kami hamba Tuhan, kami lemah, jujur saja ya saudara. Jadi saudara, kalau digituin terus-terusan, lama-lama kami akan menggunakan kekuatan kami sendiri dan menganggap kami ini hebat. Padahal kami ini gak ada apa-apa kalau gak ada Tuhan. Sekali lagi saudara, orang percaya, termasuk kita bisa melakukan banyak hal. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika ada kuasa Tuhan bersama dengan kita, yang benar adalah saudara, orang atau pendeta ini saudara dipakai oleh Tuhan. Iman pendeta ini yang bisa membawa kita untuk mengalami kesembuhan dari Tuhan. Jadi bukan pendetanya, sekali lagi ya.
Nah, kemudian saudara di ayat yang ke-24 itu dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, saudara, seringkali kita itu percaya seperti ini tuh juga bukan halu. Tahu halu nggak ya, saudara? Kayak seolah-olah kita itu contoh, saya nggak punya handphone ya, saudara. Kemudian saya doa sama Tuhan, Tuhan, aku minta handphone. Aku percaya Tuhan pasti akan kasih handphone. Aku percaya Tuhan sudah kasih aku handphone. Jadi kemana-mana saya seolah-olah saya bawa handphone. Ganti ya. Saya seolah, kamu punya WhatsApp nggak? Chat aku ya. Padahal aku nggak punya handphone. Bukan seperti itu. Percaya kepada Tuhan. Maksud di sini itu bukan seperti itu. Di sini maksudnya adalah saudara, kita sebelum mendapatkannya pun kita percaya bahwa Tuhan itu sudah siapkan yang terbaik buat kita. Sehingga ketika kita menunggu, ketika kita belum mendapatkan sesuatu yang jelas, yang real di depan mata kita, kita percaya kita pasti akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Sehingga kita nggak akan kecewa, saudara. Karena kalau misalnya kita doa kemudian kita nggak benar-benar percaya sama Tuhan, maka kita akan doa itu dengan aras-arasan, tahu aras-arasan, dengan malas-malesan ya, dengan malas-malesan. Halah, belum tentu juga dijawab. Enggak, Tuhan Yesus di sini berbicara, Tuhan pasti akan jawab doamu, asal kamu percaya kepada Allah. Saudara, sampai di sini doa itu begitu kelihatannya sangat mudah, ya kan? Ya kan? Pokoknya semua doa pasti dijawab, gampang ya, enak ya jadi orang Kristen. Setuju? Setuju? Kok diem? Enak kan jadi orang Kristen? Kan Tuhan bilang semua doamu itu pasti dijawab. Apa yang kamu minta, percaya bahwa kamu menerimanya, kamu pasti akan menerimanya. Sampai di sini kelihatan semudah itu. Tapi benar ya, selalu ada tapi gitu ya. Tapi nggak semudah itu, saudara. Coba kita lihat contohnya. Saudara tahu ini siapa? Yang bisa bahasa Mandarin udah lihat tadi ada tulisannya ya. Yang bahasa Indonesia, iya, Petrus yang berjalan di atas air. Waktu saya merenungkan ini, saya keinget cerita ini, saudara. Saudara, Petrus pada waktu dia ngelihat Yesus bisa berjalan di atas air, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku juga mau kok berjalan di atas air kayak kamu, gitu. Terus Tuhan bilang apa? Ya udah, jalanlah. Saudara, pada waktu itu Petrus percaya, benar-benar percaya aku bisa berjalan di atas air karena ada Tuhan di situ. Sehingga dia bisa berjalan di atas air. Saudara, Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi setelah itu ada angin, kemudian dia mulai, aku bisa gak ya? Akhirnya jatuh, saudara. Akhirnya dia ragu dan jatuh. Saudara, Yesus juga pernah berkata, kalau misalnya kita punya iman sebesar biji sesawi, maka kita bisa memindahkan gunung, ya kan? Tapi kenyataannya, mungkin saudara, permasalahan kita adalah kepercayaan kita atau iman kita kepada Tuhan itu tidak sebesar biji sesawi. Kita itu seperti Petrus yang ada saatnya kita benar-benar percaya sama Tuhan, tapi ada saatnya kita bimbang dan kita jatuh. Saudara, ini kenyataannya. Kenapa di sini semua katanya semua doa orang percaya itu pasti dikabulkan. Tapi kenyataannya, kenapa kok banyak orang Kristen yang akhirnya kecewa sama Tuhan? Bukannya di sini dikabulkan. Kenapa banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan? Bukankah orang percaya itu bisa melakukan hal yang mustahil, semua yang diminta akan didapat? Tapi jangan lupa, sekali lagi Tuhan bilang, kuncinya ini nggak boleh lupa, percaya kepada Allah. Kita harus punya iman. Percaya kepada Allah itu bukan hanya di mulut bilang percaya, atau kita menunjukkan surat baptis, aku udah percaya loh sama Tuhan, ini aku udah baptis. Atau sudah berapa kali loh aku itu ikut perjamuan kudus, sudah berapa kali loh aku tuh memberitakan Injil. Bukan dari semuanya itu. Tapi percaya itu benar-benar menggantungkan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Satu bukti kalau kita benar-benar percaya, menggantungkan hidup kita sama Tuhan, ketika kita berdoa, meminta sesuatu, ada satu hal yang penting. 1 Yohanes 5 ayat 14. Kita baca sama-sama ya, boleh? Yang bahasa Indonesia boleh baca bahasa Indonesia, yang Mandarin boleh baca bahasa Mandarin ya.
我们一起来读, oke? Oke? 1、2、3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Sampai di sini orang akan bilang apa? Loh, katanya semuanya dikasih, kok ada embel-embel sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah saudara, balik lagi, tadi kan sudah dibilang, artinya ketika kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan. Percaya sama Tuhan itu bukan berarti kita percaya Tuhan akan bukan ngasih semua apapun yang kita inginkan, tapi percaya sama Tuhan kita akan mendapatkan semua apapun yang terbaik buat kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu percaya kepada Tuhan karena kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, Timothy Keller, seorang penulis buku, dia menulis dalam bukunya The Prayer. Itu dia ada kasih satu ilustrasi yang bagus, saudara. Saya adaptasi lah ya dari ilustrasi itu. Saudara bayangkan ada seorang anak kecil, umurnya ya lebih kecil lah daripada Gracia ya, 4-5 tahun lah ya, yang belum terlalu ngerti. Kemudian suatu hari ketika dia bermain, mainannya itu rusak, saudara. Mainannya rusak terus dia nangis kan, karena mainannya rusak. Kemudian papanya datang terus papanya bilang, udahlah kamu jangan nangis, papa barusan dapat uang 1 juta, ini bisa kita belikan buat mainan kamu. Saudara, saya mau nanya, anak kecil itu kira-kira dia akan tetap nangis atau dia akan bilang, wah 1 juta gitu? Dia nggak ngerti 1 juta berapa. Bener, anak kecil itu nggak akan ngerti, dia akan tetap nangis, menangisi mainannya yang rusak walaupun ada uang 1 juta. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Saudara, sama dengan kita ini punya pemikiran yang sama kayak anak kecil itu. Contoh saudara ya, di depan kita, Tuhan aku pingin banget barang ini bagus Tuhan, pasti aku bisa gunakan, aku butuh ini. Tapi sebenarnya saudara, Tuhan itu sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar buat kita. Kita seperti anak kecil ini yang ngotot, Tuhan pokoknya mainan ini tuh harus dibenerin, aku mau mainan ini balik. Sedangkan Tuhan lagi nyiapin, ini ada 1 juta yang bisa beli mainanmu tuh sebanyak-banyaknya, yang jauh lebih berharga. Sehingga saudara, karena kita ini seperti anak kecil itu, seringkali kita kecewa sama Tuhan. Seringkali kita bilang, mana doaku gak pernah dikabulkan sama Tuhan. Saudara, doa, terus kita juga sering bilang begini mungkin ya Tuhan gak dengar kali doaku, doanya orang tuh terlalu banyak gitu ya. Saudara, jangan bayangkan doa Tuhan itu seperti kita yang cuma bisa dengerin 1-2 orang. Tuhan itu multitasking, super multitasking. Mau berapa banyak doa yang masuk, doa yang diberikan kepadanya, Tuhan akan menjawab setiap kita. Tuhan akan mendengarkan semuanya. Yang terpenting saudara, doa itu bukan kita itu sedang merayu Tuhan, kita itu sedang mengubah Tuhan. Tapi sebaliknya saudara, doa itu ketika kita yang diubahkan oleh Tuhan. Kita diubahkan oleh Tuhan seperti apa? Dari kita yang punya pemikiran seperti anak kecil yang cuman maunya mainan, kita pelan-pelan diubah sama Tuhan. Bukan mainan yang penting, ini loh ada uang 1 juta yang lebih baik buat kamu. Pelan-pelan kita yang diubahkan, bukan kita mengubah Tuhan. Jadi jangan salah ya saudara, jangan kita bilang ya kita berusahalah merayu Tuhan supaya Tuhan dengerin kita. Enggak, sebaliknya kita yang pelan-pelan diubahkan untuk kita jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, orang kalau bilang kita percaya itu bukan cuma minta sama Tuhan. Doa itu bukan cuma minta terus sama Tuhan, tapi kita juga mau taat sama Tuhan. Contohnya ya saudara, apa ya contohnya? Misalnya, saya bilang bahwa saya percaya sama papa saya. Saya percaya sama papa saya itu bukan karena papa saya itu memberikan semua apapun yang saya minta. Tapi saya menunjukkan bahwa saya percaya kepada papa saya. Ketika papa saya ngomong sesuatu, saya ikutin. Ya kan? Gak bisa kan saya percaya sama papa saya, makanya saya minta A, B, C, D, dan papa saya selalu nurutin. Enggak. Tapi ketika kamu bilang kamu percaya sama Tuhan, kita juga bilang bahwa aku akan ngikutin apa maunya Tuhan. Karena aku percaya Tuhan itu yang paling luar biasa. Tuhan paling tahu apa yang terbaik buat aku.
Saudara, jadi sampai di sini saudara, jadi jangan heran kalau misalnya pada kenyataannya ada doa-doa kita, keinginan kita yang seolah itu nggak dijawab sama Tuhan. Karena mungkin saudara memang itu bukan yang terbaik buat kita. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita nggak benar-benar percaya sama Tuhan. Dan yang kedua, memang itu bukan yang terbaik buat kita. Matius 7 ayat 11 berkata, saudara, ini ayat yang terkenal ya saudara, mana ada sih seorang ayah yang akan memberikan batu kepada anaknya yang minta roti. Dan ini sambungannya ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi yang Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, Bapa kita yang di sorga tahu apa yang terbaik buat kita. Kalau kita meminta sesuatu yang Tuhan tahu itu nggak terbaik buat kita, Tuhan nggak akan kasih. Bukan karena Tuhan nggak mau ngasih, karena itu nggak terbaik buat kita. Makanya Tuhan nggak kasih. Jadi saudara, kalau misalnya kita sudah berdoa, itu kan sesuai dengan kehendak Tuhan katanya, ya kan? Berarti buat apa dong kita berdoa? Kan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jawabannya ini saudara, doa itu bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Maaf ya kalau Mandarinnya kurang bagus, saya nggak tahu deh. Jadi doa itu kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Jadi saudara, mau bagaimanapun kondisi kita, kita itu butuh Tuhan, kita itu butuh doa. Jangan salah, oh kalau kita nggak doa Tuhan yang rugi. Enggak, yang rugi kita. Kenapa kita sering banget, mudah banget mengalami kekeringan di dalam rohani kita? Mungkin karena kita nggak doa. Bahkan mungkin waktu kita doa saudara, kebanyakan ya kita, kalau kita doa, apalagi kalau kita lagi ada masalah ya, doa gitu, Tuhan tolong misalnya, sakit ya, Tuhan tolong ini sakitku ini, ya ampun Tuhan sakitnya udah parah, udah bertahun-tahun, masa gak sembuh-sembuh sih Tuhan, aku udah ke dokter mana-mana gak sembuh-sembuh gitu. Saudara, saya pernah berdoa seperti itu. Dan saya itu kayak habis doa kayak gitu itu, saya mau nanya, apa sih yang ada di dalam hati kita? Sebenarnya pada waktu kita berdoa seperti itu, kita sedang mempertanyakan, Tuhan sebenarnya kamu tuh mau nolongin aku gak sih? Tuhan sebenarnya kamu denger gak sih? Udah bertahun-tahun aku merasakan ini kok gak ada kesembuhan apa-apa. Saudara, hati-hati. Ketika kita berdoa dan kita lepas dari kepercayaan kita kepada Tuhan, disitulah doa itu tidak memberikan kuasa. Makanya kalau kita doanya kayak gitu saudara, setelah amin kita gak tenang saudara. Kenapa masih deg-degan, masih takut, masih ngelihat, kenapa masih gak bisa damai. Tapi coba dibalik doanya. Kalau doanya begini saudara, Tuhan ini aku sakit kayak begini, dokter bilang udah gak bisa disembuhin. Tuhan aku percaya sama kamu, aku tahu Tuhan pasti yang kasih yang terbaik. Mau Tuhan sembuhin, tolong Tuhan sembuhin. Tuhan gak sembuhin ya sudah, tolong Tuhan kuatkan aku. Saudara, setelah itu amin, dan itu benar-benar diomongin ya, bukan dihafalin ya. Rasanya tuh benar-benar beda. Saya bisa ngomong kayak begini karena saya sudah pernah mengalaminya. Dan saudara, ketika itu saya benar-benar langsung kayak, kalau orang tanya sampai sekarang, kamu sembuhnya gimana caranya? Nggak tahu. Kapan sembuhnya? Nggak tahu. Karena kalau dulu saya tuh sampai ingat berapa tahun saya mengalami sakit itu. Tapi sekarang udah nggak tahu, udah lupa saya kapan benar-benar sembuhnya. Dan saya juga nggak peduli mau saya sembuh atau enggak. Selama Tuhan mau saya sakit, Tuhan izinkan, saya tahu itu pasti untuk kebaikan saya. Kalau Tuhan mau saya sembuh, Tuhan pasti akan sembuhkan, dan saya tahu itu untuk kebaikan saya. Itulah namanya ketika kita berdoa dan benar-benar percaya sama Tuhan dan tidak bimbang. Boleh jatuh saudara, tapi jangan jatuh terus ya. Kadang kita mulai gak percaya, gak apa-apa, tapi jangan sampai kita berhenti berdoa dan udahlah gak Tuhan-Tuhanan. Jangan saudara, terus berdoa. Kalau kita susah untuk percaya sama Tuhan, doanya diganti. Tuhan bantu aku untuk percaya sama Tuhan. Bantu aku untuk percaya sama Tuhan. Saudara, di ayat yang ke-25, Yesus itu mengingatkan kepada kita. Sebelum doa dan permohonan kita dijawab, kita harus mengampuni terlebih dahulu. Nah, ini part yang cukup susah ya saudara ya. Orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan.
Orang percaya itu adalah orang yang hidup oleh anugerah. Saudara, kalau kita nggak menyadari bahwa kita pun sudah diampuni, maka kita nggak akan bisa mengampuni orang lain. Kalau kita nggak menyadari bahwa hidup kita itu hanya oleh anugerah, kita akan susah untuk mengampuni orang lain. Kita akan lebih mudah untuk menganggap bahwa aku itu hebat. Aku bisa jadi Kristen karena aku ini baik. Kamu tuh jahat, kamu tuh jelek, kamu tuh nggak punya iman. Makanya mudah sekali kita tidak mengampuni dia. Tapi kalau kita melihat, oh iya, aku sudah diampuni Tuhan. Aku ini hancur dulu hidupku, tapi aku sudah mendapatkan pengampunan dan masih mendapatkan pengampunan. Sehingga ketika kita melihat orang lain, kita akan lebih mudah untuk mengampuni orang lain, saudara. Saudara, Yohanes 3 ayat 16, saya yakin semuanya sudah hafal, ya kan? Ya kan? Semua saya yakin sudah hafal. Tapi saudara, Yohanes 3 ayat 16 ini tidak berhenti di sini. Yohanes 3 ayat 16 itu uniknya, itu punya pasangannya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? 1 Yohanes 3 ayat 16. Kalau tadi Yohanes 3 ayat 16, ini 1 Yohanes 3 ayat 16. Kalau Yohanes 3 ayat 16 apa? Besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Tapi nggak cuma sampai di situ, di sini dikatakan demikianlah kita ketahui kasih Kristus bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ini Yohanes 3 ayat 16 kan? Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yohanes 3 ayat 16 tidak hanya berhenti di kita, tapi berhenti kita pun wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Bukan berarti oh, aku akan willingly mati buat kamu semuanya. Enggak, saudara, itu mati bodoh namanya ya. Tapi saudara, maksudnya di sini adalah walaupun kita sakitnya setengah mati untuk mengampuni seseorang, kita akan mengampuni dia. Bukan sekali lagi karena kekuatan kita, tapi kita punya backingan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang lebih dulu mengampuni kita dan menguatkan kita untuk mengampuni. Jadi saudara, mulai sekarang mari sama-sama ingat ya. Sebelum kita mulai doa sama Tuhan, kita harus memastikan kita doa ini benar-benar percaya sama Tuhan nggak? Fokusnya sama Tuhan nggak? Yang kedua, waktu kita berdoa, adakah kita punya ganjelan sama orang? Ada nggak rasa sakit hati sama orang? Ampuni dulu orang itu. Barulah kita katakan semua harapan dan keinginan kita di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan pasti akan jawab semua doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya yang terbaik buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang benar-benar menghibur kami ya Tuhan, menguatkan kami. Tuhan, mungkin ada saudara-saudara kami yang hari ini hadir ya Tuhan, dengan keletihan untuk berdoa. Udah capek untuk berdoa karena udah berkali-kali berdoa, tapi ya Tuhan gak ada hasilnya. Padahal ya Tuhan, bukan gak ada hasilnya, bukan Tuhan gak jawab. Di dalam pergumulan kami yang berat, kalau kami bisa melewati hari ke sehari, itu juga anugerah dari Tuhan, itu juga jawaban dari Tuhan. Seolah Tuhan ingin berkata, ya, penyakitmu belum sembuh, iya, masalahmu belum selesai, tapi aku ada bersama dengan kamu, dan aku akan pelan-pelan memubahkan kamu sampai kamu bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Ku, karena kehendak Tuhan itu yang terbaik buat kami semua. Tuhan, ajarkanlah kami untuk percaya sama Tuhan, bukan cuma di mulut saja, bukan cuma KTP, tapi kami benar-benar menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Bukan cuma bisanya minta terus sama Tuhan, tapi kami juga mau taat sama Tuhan. Tuhan, pada waktu kami bimbang, waktu kami mau jatuh ya Tuhan, kiranya Tuhan menopang kami, angkat kami kembali. Pada waktu kami gak bisa berdoa dan gak tahu gimana cara berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu yang membantu kami untuk berdoa, membantu kami untuk kembali percaya, membantu kami untuk kembali melipat tangan kami, menutup mata kami, dan berseru kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, anugerah Tuhan itu selalu ada buat setiap kami.
Anugerah Tuhan itu selalu ada, bukan hanya menolong kami ketika kami percaya sama Tuhan, tapi juga menolong kami untuk mengikuti semua apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang telah memberitakan benih firman Tuhan pada siang hari ini, dan biarlah benih firman Tuhan yang telah ditaburkan boleh tertanam dalam kehidupan kita, dan kita boleh selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Mari pada siang hari ini kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Kita mau katakan kekuatan di jiwa.
kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami tahu, kami percaya, biarlah Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau memberkati kami pula Bapa yang telah mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau firman yang ditaburkan ini tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi biarlah firman Tuhan yang ditaburkan ini boleh tertanam dalam tanah kami tanah yang subur Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan saja menjadi pendengar firman-Mu, tapi biarlah Kristus yang boleh memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan lepas dari sehari ke sehari boleh berjalan dengan Engkau Tuhan, boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang telah memberikan persembahan ini Tuhan, maupun yang belum memberikan persembahan ini Tuhan, karena yang Kau memberkati mereka Tuhan, Kau berkati, dan biarlah Tuhan Kau berkati pula persembahan yang akan dikelola oleh pengurus gereja ini Tuhan. Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang mengolahnya Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan kerajaan-Mu boleh diperluas lagi Tuhan, Tuhan. Berdoa pula Bapa untuk setiap jemaat yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang boleh sembuhkan mereka Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Kau yang mampu untuk menolong Tuhan, Kau yang mampu untuk memberikan mujizat-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami yang datang dengan letih lesu dan beban berat Tuhan, kami percaya Tuhan pada siang hari ini melalui firman-Mu Tuhan Kau yang telah memberikan kami kelepasan Tuhan, sehingga kami pulang tidak sama dengan kami datang Tuhan. Kami pulang membawa kemenangan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa pula Bapa untuk pemerintahan di kota Hong Kong, China dan Macau ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang berkati Tuhan kota Hong Kong, China dan Macau ini Tuhan. Berkati Tuhan sehingga setiap orang-orang yang duduk dalam pemerintahan di kota Hong Kong, China dan Macau ini Tuhan, Kau berikan roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga keputusan yang akan mereka ambil Tuhan merupakan keputusan yang takut akan Tuhan, dan keputusan mereka ambil Tuhan benar-benar untuk kesejahteraan dari kota Hong Kong, China dan Macau ini Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu ada di tempat ini Bapa. Dan berkati pula Indonesia Tuhan, negara di mana kami dilahirkan Tuhan. Kau yang berkati Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari pemimpin Bapak Presiden Jokowi Tuhan, dan juga para staf, para menterinya Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, dan Kau yang berkati pemerintahan Presiden Jokowi Tuhan beserta jajaran menterinya Tuhan. Kau berikan roh takut tangan Kau Tuhan pada mereka Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang akan mereka ambil untuk Indonesia Tuhan merupakan kehendak-Mu untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk melihat setiap jiwa-jiwa di bangsa Indonesia boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih ya Pak, terima kasih Tuhan. Dan doa yang jauh dari sempurna ini kami mau tutup dalam doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kepada pengumuman bagi yang bertugas untuk memberikan pengumuman. Kami serahkan waktu dan tempat. Selamat siang sekali lagi. Selamat siang. Ya, menyambut AI susu-susu yang sudah datang hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Senang sekali bisa kita ibadah bersama-sama ya. Terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingatkan nanti mulai minggu depan, kan minggu ini gak apa-apa lah ya, karena kita kan gak tahu ya. Mulai minggu depan, jadi kalau masuk, nah ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita ikutin. Pertama, di depan itu ada keset 2. Jadi jangan dilewatin ya. Kesetnya itu benar-benar dipakai. Jadi ya kakinya itu dikeset di sana gitu loh, digosok di sana, karena itu udah ada sanitizernya. Itu basah loh ya. Ya, itu basah, itu ada sanitizernya. Jadi yang di depan itu basah, terus di dalam itu kesetnya kering. Jadi nggak tenang aja, nggak akan
kepleset ya. Jadi jangan lupa ada 2 keset, jangan dilaluin kesetnya ya. Oke, terus yang selanjutnya ketika di depan, oh ya nanti mulai minggu depan mesti diingatkan sama yang tugas siapa? Kolektor sama penyambut untuk standby gitu ya. Nanti kolektor sama penyambutnya itu akan ngecek suhu tubuh kayak kita biasa lah ya, itu kalau ke restoran kan selalu dicek ya. Cek suhu tubuh, terus habis itu yang kedua kita akan ditembak. Tapi ditembak dengan sanitizer saudara ya. Ditembak sama sanitizer dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang perlu kita lakukan adalah berputar ya, supaya yang bukan yang mencet yang muter, tapi kita yang muter saudara. Jadi semua dari atas sampai bawah, dari atas sampai bawah ya. Untuk kepentingan bersama saudara, supaya kita pulang sehat, kita datang sehat, pulang sehat ya. Terus habis itu selanjutnya ini di kursi itu ada tanda X. Kalau ada yang saya rasa kalau yang tanda X semua udah tahu ya. Kalau ada tanda X jangan didudukin, itu dikhususkan buat tempat barang, bukan buat tempat orang ya. Jadi jangan didudukin supaya tetap social distancing. Oke? Oke. Ada lagi nggak ya yang saya lupa? Oh ya, saya lupa. Waktu masuk jangan lupa di belakang itu kita sudah sediakan sanitizer supaya kita cuci tangan ya. Itu di belakang. Jadi jangan dianggurin juga, kasihan dia ya. Jadi, jangan lupa dipencet terus cuci tangan dulu sebelum masuk. Oh ya, ada satu lagi. Jangan salaman. Bener, thank you udah diingetin. Jangan salaman. Oh, nggak boleh makan. Jadi ya maaf ya, selama pandemi karena selama pandemi ini kita nggak akan makan bersama-sama untuk kepentingan bersama ya. Jadi nggak makan kue. Kenapa kok nggak makan kue di gereja? Kan kue cuma tinggal kecil aja, tapi pasti semua buka masker ya kan? Kalau udah semua buka masker, wah hancur lah. Kita nggak tahu apa yang terjadi gitu loh maksudnya ya. Nanti ya begitulah saudara. Oke. Pengumuman selanjutnya, kuenya udah siap. Oke, ada yang birthday. Jadi saudara birthday. Oke, sebelumnya ada satu lagi. Jadi kita adalah gereja yang sangat baik hati, enggak sih? Kita dikasih juga saudara. Kita dapat hand sanitizer. Itu bisa ambil di IBT nanti di belakang. Yang belum dapat kita punya banyak. Jadi saudara yang butuh bisa ambil ya. Itu bisa tinggal semprot-semprot gitu loh saudara, untuk kita di luar gitu ya. Oke, saudara, hari ini kita bersyukur ada saudara kita, ketua majelis kita yang tersayang ya. Hari ini bukan hari ini, tanggal 9. Berarti 2 hari yang lalu berulang tahun. Kita panggil dulu ya. Siapa ya namanya? Ko Robi, silahkan maju ke depan. Harus maju ya? Oh iya dong, harus. Tapi kali ini beda saudara, karena masalah pandemi, kita nggak mungkin pakai kue yang besar terus kita bagi sama-sama padahal udah ditiup sama Ko Robi. Jadi kita pakai yang versi kecil ya. Kita kuenya khusus hanya untuk Robi. Yang lain nggak boleh ya. Oke. Kursus Robi betul. Ya, kita Ko Robi maju dulu, kita nyanyi happy birthday ya. Robi ya. Wah, Robi. 1, 2, 3. Happy birthday ya, supaya kita semua bisa nyanyi. Happy birthday! Kayaknya lucu banget ya. Oke, Ko Robi silakan make a wish. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan.
kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan selama ini. Terus apa lagi kok? Udah itu aja. Oke, kalau sudah, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa buat Robi ya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur sekali lagi Tuhan memberikan satu tambahan umur lagi buat Robi. Ini semua adalah berkat anugerah Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan selama hampir 10 tahun Robi ada di Wompong. Tuhan sendiri yang memimpin Robi ada di tempat ini. Tuhan sendiri yang menguatkan dia, Tuhan, dalam perjalanannya selama ada di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dan menguatkan dia di tahun-tahun berikutnya ya Tuhan. Tuhan yang sama yang menyertai Robi selama dia hidup ini, Tuhan juga yang akan menyertai dia nanti, sampai nanti. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap keinginannya, setiap pergumulannya, keluarganya, pekerjaannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Selamat ulang tahun Robi. Sekali lagi kita bilang Konghe Sangya Pilot ya. 1, 2, 3. Konghe Sangya Pilot. Oke, thank you Robi. Silakan duduk. Oke, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Doxology. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat berkat. Untuk menutup ibadah ini saya akan membacakan buat kita semuanya dari Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Silakan duduk, kebaktian selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.